Oswald baru saja menyelesaikan universitas di sekolah terbaik. Ia puas karena prestasi akademisnya berjalan mulus. Oswald berubah menjadi pribadi yang tinggi hati, baik terhadap teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Oswald pun sudah lupa siapa dirinya terhadap orang tua dan saudara-saudaranya. Rupanya, penyakit Oswald ini disebut kepribadian merasa diri penting. Penyakit ini juga sedang merajalela dan menjangkiti banyak orang. Orang yang terkena penyakit ini akan merasa dirinya jauh lebih besar daripada apa yang menjadi kenyataan diri yang sebenarnya. Seperti beberapa contoh ini. Ada anak orang kaya, misalkan, sering memamerkan kekayaan orang tuanya yang sebenarnya bukan dari hasil jerih payahnya sendiri. Seorang yang tinggal dekat kompleks perumahan gubernur akan merasa bangga mengaku sebagai tetangga dekat gubernur. Ada seorang pelatih sepeda yang sekali mengajar seorang pemuda, kemudian pemuda itu meraih juara provinsi, mengaku bahwa pelatih itu satu-satunya pelatih yang handal. Begitu banyak gejala pribadi, merasa penting di sana-sini. Apa penyebab dari semua ini? Jawabannya sederhana. Orang tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Oleh karena tidak mengenal dirinya sendiri, maka tidak dapat menerima diri apa adanya. Jika hal ini dibiarkan, akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena orang yang tidak menerima diri sendiri tidak dapat menerima orang lain apa adanya. Ia akan melihat orang lain sebagai perbandingan. Inilah sumber segala ketidaktenangan dalam masyarakat. Guru Teresa dari Avila memberi kita warisan ajaran yang begitu indah. Guru berkata, sayang dan memalukan bahwa karena kesalahan sendiri kita tidak dapat mengerti dan mengenal siapa kita. Maka alangkah besar kesalahan kita kalau kita tidak berusaha untuk mengetahui identitas kita sendiri dan hanya memahami diri sebatas pada yang nampak pada tubuh saja. Guru menjelaskan bahwa pengenalan diri itu bersifat ganda. Kita sering menyangka pengenalan diri yang baik itu adalah dengan analisa psikologi tentang siapa diri kita. Kita mendapat data-data akurat dengan penilaian yang tepat tentang IQ, kecenderungan, dan kepribadian kita. Guru mengoreksi pemikiran kita ini kurang tepat dan mengatakan sebaliknya. Guru berpendapat bahwa kita tidak dapat mengenal diri sendiri kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jiwa kita seperti sebuah bangunan yang seluruhnya terbuat dari kristal yang amat jernih. Diri kita ini pada dasarnya seperti bongkahan kristal yang berharga. Mengenal diri dalam Allah ini adalah pengenalan yang jujur. Pada dasarnya diri itu baik, dapat digambarkan seperti kristal yang jernih. Tetapi diri itu jauh lebih baik jikalau memantulkan cahaya mentari ilahi yang membuat bersinar. Diri kita itu baik karena Allah yang tinggal di dalam diri kita itu maha baik. Gambaran tentang jiwa menampilkan kejernihan, transparan, demikian juga orang yang jernih memperlihatkan apa yang ada di dalam, penuh dengan kejujuran, tanpa kepalsuan. Suatu yang jernih juga akan dengan mudah memantulkan cahaya yang gemilang yang menyinarinya. Jika demikian adanya, sebenarnya kita ini perlu menyembunyikan atau menyombongkan ketenaran diri atau kebesaran orang lain. Baginya pengenalan diri sendiri harus serius diperhatikan. Jauh sebelum kita melangkah dalam hidup sosial, karena memang hidup sosial tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa pengenalan diri. Inilah sebabnya bahwa pengenalan diri itu tidak bisa dimulai dari diri sendiri, tetapi dari mengenal Allah.
Jika bermulai dari diri sendiri, maka kita akan jatuh lagi dari penyakit tinggi hati atau merasa penting. Karena kita menganggap kitalah yang menciptakan diri kita sebagai kristal jernih dan membuatnya bersinar. Guru menegaskan bahwa bukan kita yang menciptakan diri kita, tetapi Allah yang membuat diri kita bersinar indah. Karena kita adalah makhluk ciptaannya. Mari kita berusaha keras untuk maju dalam pengenalan diri. Kita tidak dapat mengenal diri sendiri kalau kita tidak berusaha keras mengenal Tuhan. Mari kita mendengar kisah cerita dari negeri timur. Alkisah, hidup seorang bertapa tua dan murid yang muda belia. Setelah bertahun-tahun si murid belajar ilmu kebijaksanaan dari sang petapa tua itu, ia mendapatkan izin untuk turun gunung dan mengamalkan ilmunya. Setelah bertahun-tahun mengajar dan sukses besar, suatu hari kembalilah si murid ke gunung tersebut untuk mengunjungi gurunya yang semakin tua dan rentan. Begitu melihat si murid yang tampan dan terkenal itu, sang guru berseru, "Anakku, aku bangga melihat engkau yang tampan ini. Engkau bagaikan permata yang elok bersinar cerah, secerah mentari pagi." "Tentu saja guru," sahut si murid dengan angkuhnya. "Aku telah mengajarkan kebijaksanaan kepada banyak orang dan mereka menyukai aku. Aku mengembangkan ilmuku sendiri dan membuang semua ilmu darimu yang sudah tidak sesuai dengan zaman lagi. Lihat, aku yang memang cerdas dan elok ini luar dan dalam. Tidak seperti guru yang semakin tua, kuno seperti seonggok tai kerbau." Mendengar hinaan yang tak terduga-duga itu, sang guru malah tertawa terbahak-bahak. "Anakku, anakku, engkau belum berubah saja. Jika orang melihat permata yang bersinar dalam dirinya, maka ia melihat orang lain sebagai permata yang bersinar. Namun jika ia hanya memiliki seonggok tai kerbau dalam dirinya, maka orang lain dan segala dipandangnya seperti seonggok tai kerbau. Padahal sebenarnya dirinya sendiri yang penuh kotoran."